Karena itu juga membangun jemaat bukan semata urusan manajerial atau administratif semata. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus, masih dari Kompleks LP3S Salatiga, bersama saya Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dari LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah dalam program pembangunan jemaat YKB. Kali ini kita akan bersama-sama mengumulkan bagaimana spiritualitas cinta dalam pembangunan jemaat. Pada bagian sebelumnya, kita berbicara tentang praksis mencintai jemaat untuk membangun jemaat. Dan dalam iman Kristen, praksis selalu didasarkan pada spiritualitas. Kita memahami bahwa spiritualitas adalah kehidupan yang didasarkan pada pengaruh Roh Allah. Pribadi yang dipengaruhi oleh Roh Allah akan bergerak bersama Allah yang hidup di dalam dirinya. Seorang bernama Søren Kierkegaard menyampaikan pesan mendasar tentang kasih. Menurutnya adalah mustahil membicarakan kasih apabila Allah dilupakan. Mustahil membicarakan kasih jika Allah tidak diikut sertakan di dalamnya. Allah itu adalah Dia yang menyatakan kasih-Nya kepada dunia dalam Yesus Kristus yang adalah penyelamat, penebus yang memberikan dirinya untuk kita semua. Allah adalah kasih yang kekal dan kekekalan kasih Allah itu menjadi sumber wujud dan roh dari gerak kita semua menghidupi diri dalam kasih Allah. Dalam bahasa yang puitis, Kierkegaard menulis bagaimana spiritualitas itu mewujud dalam kehidupan kita sebagai gerak cinta. Dikatakan begini, cinta adalah persoalan hati nurani. Orang yang membaca Injil seumpama pohon karena otoritas ilahi adalah Injil. Injil tidak berbicara kepada seseorang tentang orang lain, bukan kepadamu. Pendengaranku tentang aku atau kepadaku tentang kamu. Tidak. Ketika Injil berbicara, ia berbicara kepada individu. Injil tidak berbicara tentang kita manusia, kau dan aku, tetapi berbicara kepada kita manusia. Dan Injil berbicara tentang cinta yang dikenal melalui buahnya. Itulah kata Kierkegaard. Ini menjadi gerak kita untuk menghidupi spiritualitas cinta dalam pembangunan jemaat. Tindakan melupakan Allah merupakan pengabaian terhadap kasih dan sebaliknya. Pengabaian itu disebut sebagai kepura-puraan. Biasanya kasih diperlawankan dengan kebencian. Perlawanan itu sangat kentara. Perlawanan terhadap kasih yang tidak tampak adalah bentuk kepura-puraan. Kepura-puraan menghilangkan rasa percaya dan menghentikan semangat untuk mengasihi. Kepura-puraan itu merusak pelakunya dan pihak lain dalam hidup bersamanya. Dalam skala besar, kepura-puraan itu merusak lembaga atau merusak jemaat di mana seseorang hidup di dalamnya. Maka kehidupan tanpa kasih dalam jemaat itu sebuah kepura-puraan. Kierkegaard menyebut bahwa kepura-puraan itu sebuah kerugian yang kekal karena di sana tidak ada kompensasi baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan.
Ketiadaan kasih dalam diri individu yang berpura-pura itu membuat dirinya terus-menerus membangun tembok-tembok dalam relasi bersama dengan orang lain. Kasih hadir bukan untuk dimiliki, melainkan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencipta tujuan. Dan itulah bagian yang penting dalam membangun jemaat. Tujuan itu menjadi bagian yang kuat, karena dengan adanya tujuan, jemaat akan ikut terpanggil menjadi bagian di dalam mewujudkan rencana-rencana di dalam kehidupan bersama di tengah-tengah gereja. Kasih itu merupakan kekuatan yang kekal karena bersumber dari Allah. Karena karakteristiknya, maka kasih diyakini menjadi bagian untuk mewujudkan nilai-nilai sebagaimana yang sudah kita jabarkan dalam pembahasan sebelumnya. Kasih merupakan tindakan Allah dan itu terejawantah di dalam diri setiap anggota jemaat untuk ia siap menghadirkan dirinya bersama-sama dengan umat yang lain. Dan kesediaan umat untuk terlibat di dalam mewujudkan rencana-rencana gereja, rencana-rencana jemaat itu merupakan bagian dari kehidupan umat yang hidup dengan penuh kasih. Dan disinilah maka kita menghayati bagaimana spiritualitas kasih membangun jemaat, karena di sana setiap pribadi betul-betul merasakan dan mengalami Allah. Bagaimana Allah menghadirkan diri dalam kehidupan yang tertib ilahi, yang terejawantah dengan tertib insani. Di sini, secara praksis kita menemukan yang paling dekat adalah bagaimana kesiapan anggota jemaat untuk menghidupi aturan-aturan atau tata gereja yang merupakan panduan bagi kehidupan bersama. Bagaimana spiritualis itu mewujud di dalam kesediaan umat, menghargai, menerima, mewujudkan tata gereja sebagai aturan-aturan yang mengikat semuanya. Tanpa itu, semua akan berjalan sendiri-sendiri. Tanpa semua itu, bentuk bakti kepada Allah akan kabur. Dari pemaparan itu tampak jelas bahwa pembangunan jemaat merupakan gerak kasih dan gerak mengikuti Allah yang hadir dalam spirit, dalam roh. Karena itu juga membangun jemaat bukan semata urusan manajerial atau administratif semata. Adalah keliru jika menghayati atau memikirkan pembangunan jemaat itu melulu berfokus pada aturan-aturan yang sifatnya manajerial atau administratif. Kita perlu ingat bahwa dalam anugerah Allah, pembangunan jemaat itu merupakan pembangunan spiritualitas. Maka disinilah kita menghayati spiritualitas itu sebagai bentuk cinta dalam upaya umat ikut serta membangun jemaat. Demikianlah bagian ini kita hayati, semoga kita semakin merasakan kehadiran Allah dalam upaya membangun jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.